Selamat siang Pak Sony. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan apa yang didapat dari materi pertemuan pertama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya David Ricardo. NIM saya 2019 0500121. Alamat rumah saya ada di Villa Tomang Baru, Blok 3 nomor 26, Kabupaten Tangerang. Yang pertama yaitu di sini bisa mengetahui apa perbedaan dari bisnis dan perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan atau jasa yang diperuntukkan bagi penguasaan kebutuhan para pembeli serta diharapkan akan memberikan laba kepada pemiliknya. Sedangkan pengertian dari bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan industri di perusahaan tersebut dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Yang kedua, di sini dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap pada saat melakukan penelitian. Data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian yang tidak ada atau data yang merupakan data palsu. 2. Kurang teliti dalam meneliti dokumen-dokumen yang ada. Untuk itu, tim studi kelayakan bisnis perlu melatih dan mencari tenaga kerja yang benar-benar ahli di bidangnya. 3. Kesalahan dapat di asesmen situasi, yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Yang ketiga, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini: 1. Menghindari resiko kerugian. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Memudahkan pengendalian. Selanjutnya, cara untuk berbisnis di bidang jasa. 1. Dijelaskan perbedaan barang dan jasa. 2. Pengelolaan strategi perusahaan yang terdiri dari strategi generik. 2. Strategi utama atau induk, serta pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, pihak pemerintah dan masyarakat, dan tujuan pembangunan ekonomi. Manfaat dari pembelajaran ini adalah: 1. Kita bisa memahami peluang. Dengan menjalankan proses studi kelayakan bisnis, Anda bisa menemukan jawaban apakah bisnis yang dijalani benar-benar prospek ke depannya atau hanya akan membuang waktu. 2. Menguji konsep bisnis. Uji kelayakan bisnis ini dibuat sampai sejauh mana konsep bisnis yang Anda jalankan, terutama saat menghadapi permasalahan. Tentunya ini akan bermanfaat bagi Anda terutama saat menghadapi permasalahan yang besar. 3. Menambah kepercayaan diri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam pengertian SKB memiliki manfaat yang sangat banyak untuk menambah kepercayaan dalam menjalankan suatu bisnis. Selain menambah kepercayaan diri, studi kelayakan bisnis dapat membantu dalam evaluasi semua kegiatan bisnis yang dijalankan. Manfaat yang keempat, keuangan dan modal. Melalui studi kelayakan bisnis ini bisa menentukan seberapa besar modal yang perlu Anda keluarkan saat menjalankan bisnis, sehingga terhindar dari kekurangan modal di tengah jalan yang menjadi salah satu penyebab bisnis Anda gagal. Sebelum kita melakukan studi kelayakan bisnis, kita harus mempersiapkan sehingga hasil yang hendak kita capai bisa optimal. Berikut persiapan atau proses persiapan studi kelayakan bisnis yang dimaksud secara lengkap. Yang 1. Pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Yang ketiga, analisa data. Yang keempat, pengambil keputusan. Yang kelima, memberikan rekomendasi. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih Pak Sony. Selamat siang.